Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, saya tengah ada di salah satu kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dan sehari-hari kantor yang kita tempati ini dipakai untuk pelayanan haji. Saya di sini bukan untuk mendaftar sebagai calon haji, tapi saya adalah salah seorang steering committee dalam acara musyawarah kerja cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Seperti kita ketahui bersama, Sidoarjo menjadi barometer perkembangan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu satu organisasi sosial agama terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Dan yang paling banyak dan paling berkembang adalah Jawa Timur. Dan di Jawa Timur ini banyak kabupaten dan kota. Maka NU yang paling berkembang di seluruh Jawa Timur ini adalah Sidoarjo. Apalagi setelah keberhasilan Sidoarjo menjadi tuan rumah penyelenggaraan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang luar biasa. Perayaan itu bukan hanya sukses penyelenggaraan, tapi juga sukses hasil, karena dari peringatan 1 abad ini orang menjadi lebih mengenal seperti apa sebenarnya Nahdlatul Ulama. Kalau kemarin banyak orang yang masih bertanya-tanya tentang Nahdlatul Ulama, tapi dengan perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama kemarin, orang menjadi lebih jelas melihat Nahdlatul Ulama tentang sikapnya terhadap negara, sikapnya terhadap kelompok masyarakat lain, sikapnya terhadap perkembangan dunia, dan seterusnya. Oleh karena itu, geliat Nahdlatul Ulama di Sidoarjo ini luar biasa. Apalagi setelah perayaan 1 abad itu masih ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti NU World, terus masuk Musker kali ini memaksa semua elemen di Nahdlatul Ulama, jajaran Nahdlatul Ulama, baik Suriah di cabang maupun Tanfidiyah di seluruh jajaran, bekerja sangat keras untuk memastikan seluruh program bisa dilaksanakan dengan baik. Pada Musker kali ini sebenarnya adalah untuk evaluasi sekaligus untuk menajamkan program-program yang sudah dicanangkan pada Musker yang pertama. Kita maraton bekerja untuk menyiapkan materi Musker pada hari ini dengan harapan Musker itu tidak terlalu memakan waktu. Maka Pramusker, walaupun tidak disebut Pramusker, kita melakukan kegiatan dari seluruh lembaga. Kalau tidak salah ada 9 lembaga yang setiap hari mencoba
berkumpul untuk menyampaikan hasil-hasil dari evaluasinya. Kemudian dari hasil evaluasi itu dirangkum oleh koordinatnya masing-masing, sehingga menjadi satu laporan yang komprehensif. Dari situ kita bisa membaca program mana yang sudah berhasil dilaksanakan, program mana yang belum tuntas dilaksanakan, kemudian kendala-kendala apa yang dihadapi, sehingga program-program yang sudah disepakati pada Musker yang pertama tidak bisa secara penuh bisa dilaksanakan. Ya, kita harapkan dengan Musker ini ada penajaman program, atau mungkin ada program baru, atau mungkin program lama yang memang karena situasi dan kondisi perlu dihapus. Itu yang kita harapkan, sehingga pada masa-masa berikutnya kita bisa betul-betul program yang sudah kita buat itu bisa kita laksanakan. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, memang ada program-program yang rutin, tapi juga ada program-program yang sifatnya sangat baru. Misalnya pembentukan PMT, atau sekolah membangun sekolah, membangun masjid, atau membuat klinik-klinik satelit di berbagai daerah. Di antara program-program besar itu alhamdulillah seperti pembangunan PMT sudah bisa dilaksanakan dengan cukup bagus, walaupun baru usia beberapa bulan. Kemudian program sekolah, membangun sekolah juga bisa berjalan dengan baik, sehingga sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo ini menjadi rujukan sekolah-sekolah yang punya semangat untuk maju. Demikian juga rumah sakit yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama cabang Sidoarjo, Siti Hajar, ini juga sudah mulai membuat klinik-klinik satelit di berbagai MWC. Sebagian hanya sifatnya koordinasi, sebagian lagi bisa bahkan bisa dibeli, sehingga seluruh administrasinya, manajemennya di bawah kendali Rumah Sakit Siti Hajar. Ini program-program besar yang alhamdulillah walaupun belum 100% bisa dilaksanakan dengan bagus. Kita berharap dengan capaian-capaian yang kita identifikasi dan kita tuangkan dalam bentuk laporan pada Musker kali ini, yang pertama bisa memotivasi seluruh jajaran Nahdlatul Ulama baik di cabang maupun MWC, ranting dan non-ranting bisa memaksimalkan kerja sehingga program-program bisa dilaksanakan, khususnya program-program yang langsung bersentuhan dengan umat yang seperti dicanangkan oleh pengurus besar. Kita mesti lebih mandiri. Yang kedua, kita harapkan dengan Musker ini ada program-program baru yang lebih realistis, sehingga bisa dilaksanakan. Yang ketiga, kita harapkan ada penajaman program sehingga kita bisa lebih mudah untuk mencapainya. Nah, oleh karena itu saya perlu menyampaikan ucapan selamat dengan Musker cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo ini. Harapan saya semoga Musker ini bukan hanya sukses penyelenggaraan, tapi juga sukses hasil. Dan di dalam perbincangan-bincangan sebelumnya, sebelum Musker ini, kita juga ingin agar
masyarakat bawah yang selama ini sangat dekat, bahkan satu dengan Partai Kebangkitan Bangsa, bisa merumuskan kembali hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau PP mengambil sikap untuk berlaku sama antar partai politik, kita tentu tidak boleh melanggar aturan dari PP. Tapi realitas di Sidoarjo tentu berbeda dengan realitas di cabang-cabang yang lain atau wilayah-wilayah yang lain. Oleh karena itu, saya pribadi mengharapkan nanti di komisi rekomendasi, dan kebetulan ruang pelayanan haji ini kita pakai nanti untuk komisi rekomendasi, bisa direkomendasikan bagaimana pola-pola hubungan yang terbaik. Satu sisi kita tidak melanggar aturan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kita juga tidak kehilangan anak kita, Partai Kebangkitan di Sidoarjo ini. Kita harus mengakui, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kontribusi Partai Kebangkitan Bangsa di Sidoarjo ini terhadap Nahdlatul Ulama cukup besar dan sangat jelas. Belum ada partai yang lain yang pengurusnya, komitmennya, kontribusinya terhadap Nahdlatul Ulama sebesar Partai Kebangkitan Bangsa. Moga-moga rekomendasi ini bisa melahirkan panduan kepada warga Nahdliyin bagaimana seharusnya menyikapi perkembangan komunikasi dengan partai politik, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa. Semuanya dalam rangka agar Nahdlatul Ulama khususnya di cabang Kabupaten Sidoarjo ini berkembang, punya kemandirian dan berpihak dengan sangat jelas kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.